Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda Putri dari kelompok 12 yang akan membahas tentang penilaian pembelajaran terstruktur dan tidak terstruktur dalam teknologi pendidikan. Jadi, penilaian pembelajaran terstruktur merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian internal yang berlangsung dalam peserta didik, di mana waktu pengumpulan tugas terstruktur ditentukan oleh guru, bisa pada pembelajaran berikutnya atau keesokan harinya, dan siswa harus menyelesaikan tugas tersebut dan menyerahkan pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh ibu guru itu tadi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran keseharian di sekolah, guru kerap memberikan tugas ini kepada siswa. Jadi, itu penilaian yang sering digunakan sama guru. Nah, selanjutnya itu ada penilaian pembelajaran tidak terstruktur. Nah, itu merupakan penilaian yang bebas. Artinya, penilaian itu menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk penilaian itu sendiri. Dalam pembelajaran itu tidak terstruktur, guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu, dan juga dapat intinya kalau pembelajaran tidak terstruktur itu, misalkan guru memberikan tugas, jadi kayak kita diberikan tugas awal semester dan pengumpulannya bisa di tenggang waktu sampai nanti akhir semester, tergantung kita mau ngumpulnya kapan. Cuman gurunya nanti kayak memberikan batas waktu dari misalkan dari pertama masuk kita sampai nanti UAS atau UTS, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konsep pembelajaran terstruktur. Jadi dalam metode pemberian tugas terstruktur itu dikenal dengan metode resitasi. Jadi itu metode berupa pemberian tugas oleh guru kepada siswa, dan kemudian siswa itu harus mempertanggungjawabkan hasilnya. Jadi metode ini nggak sama kayak PR, beda. Jadi kalau PR itu kan kita dikasih tugas dan harus dikerjakan di rumah. Nah, kalau yang itu tadi guru memberikan tugas, nah siswa itu bebas, beliau mau mengerjakan di rumah atau di laboratorium atau di perpustakaan, di sekolah atau di tempat lainnya, itu terserah muridnya. Yang penting tempat itu tuh berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan sama guru itu tadi. Nah, pembelajaran terstruktur itu memiliki manfaat baik. Jadi ditinjau dari kepentingan peserta didik, antara lain peserta memiliki kesempatan belajar secara mandiri. Jadi peserta itu jadi mandiri karena di tenggang waktu itu tadi. Nah, selanjutnya peserta didik itu berkesempatan menguji dirinya sendiri dalam mengerjakan latihan soal gitu. Pokoknya mereka kan akan berusaha karena di tenggat waktu. Jadi mereka juga belajar lebih menarik karena dapat dipelajari di luar jam kayak gitu, dan bisa mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada konsep pembelajaran tidak terstruktur. Jadi tugas tidak terstruktur merupakan itu kayak membiasakan peserta didik untuk bekerja secara kelompok atau tim. Jadi guru itu memberikan mereka ajang untuk berekreasi dan menumbuhkan sifat percaya diri mereka. Jadi kayak mereka itu diberi pelajaran dan tema. Jadi nanti kita kayak bebas. Kalian mau apa aja kalian mau tema apa aja terserah. Maksudnya yang penting masih dalam lingkar pelajaran itu tadi yang diberikan sama guru kayak gitu. Seperti misal kayak kita itu menggunakan konten-konten informasi dari mungkin dunia IT atau informasi dari lingkungan atau mungkin observasi kayak gitu. Nah, seperti halnya tugas terstruktur tadi, tugas tidak terstruktur itu juga punya manfaat. Di antaranya itu memberikan siswa untuk berkreasi karena waktu mengerjakannya lebih lama. Jadi tugas tidak terstruktur itu kayak memberikan peluang ke siswa. Misalkan yaitu tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau tugas tidak terstruktur itu menurut saya menguntungkan bagi murid-murid ya, karena
mereka punya waktu banyak untuk mengerjakan. Jadi mereka punya waktu lebih banyak untuk menuangkan segala kreasi-kreasi mereka. Mereka punya banyak waktu, mereka nggak dikejar-kejar deadline, dan memungkinkan mereka untuk memberikan tugas itu yang terbaik gitu. Jadi tugas itu dipikirkan dengan matang-matang dan bermatang-matang. Selanjutnya juga bisa menumbuhkan percaya diri karena karena itu tadi, karena mereka gimana ya, karena mereka kan mengerjakannya di waktu yang lama ya, jadi mereka akan percaya diri bahwa hasil yang akan mereka dapat itu baik. Karena apa ya, karena sudah lama saya mengerjakan itu, udah lama, dan mereka merasa mereka sudah memikirkan itu dengan matang-matang kayak gitu. Nah, selain itu tuh ada, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2003, tahun 2006 nomor 23 tentang standar, dan isinya itu bahwa beban belajar, penugasan berstruktur, dan tugas mandiri tidak terstruktur itu terdiri dari tiga poin. Jadi yang pertama itu waktu untuk penugasan berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur bagi peserta didik SD atau MI. Maksimum itu waktunya 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan ya. Dan yang kedua itu waktu untuk penugasan berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur bagi peserta didik SMP, MTS, atau SMPLB, maksimum 50% dari jumlah kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, poin yang ketiga itu waktu untuk penugasan berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur bagi peserta didik SMA, MA, SMALB, SMK, atau batas maksimum itu 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar. Jadi akan menumbuhkan kayak proses belajar yang baik kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.